Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Perempuan-perempuan itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak lagi di sini, ia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu, Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta perempuan-perempuan lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam untuk menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, masih bisa berjaga malam ini, karena ini sudah malam, karena namanya tirakatan, maka kita tetap harus berjaga. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih, Petrus pada bacaan Injil hari ini, betul-betul dia tidak mampu membaca tanda-tanda alam, apalagi tanda-tanda zaman. Ada dua tanda-tanda alam dan tanda-tanda zaman. Kalau tanda-tanda alam, contohnya misalnya hari mendung, ini tanda mau hujan gitu ya. Atau seperti kemarin itu Jumat Agung, tanda-tandanya bahwa kita semua itu akan kepanasan. Kenapa? Karena di atas sana langit tidak ada awan selembar pun. Sehingga pada saat Jumat Agung selalu seperti itu. Ini kan tanda-tanda alam. Orang bisa melihat dengan ilmu titen. Artinya kebiasaan. Tetapi kalau orang masuk dalam rutinitas seringkali tidak mampu juga melihat. Apalagi tanda-tanda zaman. Karena tanda-tanda zaman perlu ada kepekaan. PK terhadap siapa? PK terhadap Allah, dekat dengan Allah. Sehingga dia mampu untuk melihat apa yang akan terjadi di kemudian. Petrus belum mampu itu. Kenapa? Karena belum Pentakosta. Roh Kudus belum ada. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kita bisa melihat di sana tanda-tanda inilah yang sebetulnya juga disampaikan kepada kita. Makam kosong ini tanda alam sebetulnya. Bagi Petrus mungkin itu karena jenazah Tuhan Yesus itu mungkin dicuri orang atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas dia tidak mampu membaca tanda-tanda kain kafan saja ada di situ.
Berarti yang mengenakan kain kafan tentu bangkit dan Petrus belum mampu melihat itu. Orang zaman sekarang pun demikian juga. Kenapa? Karena orang mempertanyakan seringkali siapa yang mati itu. Katanya Tuhan, kok mati? Gitu loh. Itu kan seringkali yang dipertanyakan. Ya, kita menyebut Tuhan. Tetapi dia sebagai firman Allah, dia sekaligus juga manusia. Karena melalui kelahiran dari Maria, dia menjadi manusia 100%. Bukan manusia setengah-setengah, tapi manusia 100%. Tuhan Yesus bisa lapar, Tuhan Yesus bisa menangis, Tuhan Yesus bisa marah, semua 100% manusia karena dia lahir dari Bunda Maria. Karena dia manusia, maka manusia mempunyai keterbatasan, yaitu mati. Dan yang dipilihkan oleh Bapa adalah mati dalam keadaan hina disalibkan. Dan dia taat. Tetapi sebagai firman Allah, tentu saja tidak mati. Sebagai firman Allah, tentu saja tidak mati. Maka peristiwa kebangkitan sang firman yang menjadi manusia ini sebetulnya bukan peristiwa yang istilahnya yang luar biasa banget bagi dia, bagi Tuhan. Bukan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Allah itu tidak akan bisa berbaring di situ. Tetapi justru sang firman ini memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, yakni tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Tubuh yang terbatas menjadi tubuh yang tidak terbatas. Dan dia menjadi sulung. Dan kita akhirnya mempunyai harapan akan mencontoh kebangkitan yang seperti itu. Maka ibu bapak, saudari-saudari terkasih, kalau Anda layak, dan kebetulan yang meninggal orang Katolik, di situ akan ada upacara pemberkatan jenazah. Maksudnya apa? Supaya jenazah itu disucikan dan nanti akhirnya pantas untuk dibangkitkan. Maka kita cukup prihatin selama 2 tahun ini saudari-saudara kita yang terkena COVID. Kenapa? Karena seringkali justru air suci pun tidak bisa dipercikkan di atas jenazahnya karena harus dimakamkan pakai protokol COVID. Maka kita harus banyak mendoakan mereka. Nah, ibu bapak, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita bangkit. Nah, sekarang arti kebangkitan untuk kita apa? Itu kan kitab suci yang tadi saya omongkan, itu kitab suci. Kebangkitannya apa? Kebangkitannya adalah begini, simbol tanda-tanda alam, tanda-tanda zamannya. Kita tadi dari awal menyalakan 1 lilin Paskah. Tanda bahwa dunia yang tadinya gelap, ada penciptaan. Yang memulai adalah Allah. Sehingga dari awal hingga tengah hanya 1 lilin yang nyala. Awal penciptaan Allah yang menjadi pedoman utama. Lalu di tengah-tengah mulai ada Prodiakon dan Miss Dinar membawa lilin yang menyala. Tanda pilihan Allah untuk memulai tanda keselamatan. Cara keselamatannya apa? Dengan memilih bangsa Israel. Lalu pada bagian ending akhir di tengah, di bagian depan altar ini, semua umat itu menerima cahaya untuk menjelaskan keselamatan itu berpuncak pada panggilan kebangkitan untuk seluruh umat manusia. Dan itu sebetulnya simbol yang mau diungkapkan. Jadi kita tidak hanya merayakan kebangkitan Tuhan itu hanya menjadi puncak. Tapi kita merayakan bersyukur karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memilih bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan akhirnya dia membangkitkan Kristus untuk kita semua.
Ini kan sebetulnya tanda-tanda zaman, di mana kita diikut sertakan di sana. Nah sekarang, kalau kita melihat konteks yang ada di paroki kita mau apa? Kita mau berbuat apa sekarang? Pandemi 2 tahun, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kegiatan di lingkungan, di wilayah, kegiatan mungkin kelompok-kelompok kategorial juga banyak yang kosong. Dan kita sudah kerasan dengan kekosongan itu. Sehingga kalau dilibatkan kembali, seolah-olah kita merasa, kayak gini kan sudah cukup. Wong misa saja di rumah sudah dianggap misa. Enggak perlu mandi. Kalau perlu pada saat romonya khotbah, iso nitili kacang. Bisa kumini duluan. Mungkin seperti itu. Karena sudah kekerasanan itu. Nah kita, sekarang kebangkitannya ditandai dengan apa? Nah kita harus belajar dulu tipe-tipe orang Katolik. Menurut penelitian, survei, kayak Cak Lontong ya, menurut survei, tipe pertama yang mulai banyak karena adanya pandemi adalah KTP. Yaitu Katolik tanpa praktek. Ini tipe pertama. Artinya dia tidak melakukan apa-apa, undoing sama sekali. Sing penting pokoknya seneng. Lalu tipe kedua adalah Katolik pohon Natal. Katolik pohon Natal. Pohon Natal itu kan hanya tampilnya setahun sekali. Itu pun diletakkan di depan atau di belakang. Pohon Natal. Di bagian utama atau di bagian samping. Kalau pohon Natal biasanya letakkannya di mana? Utama. Itu memperlihatkan orang itu hanya datang ke gereja mungkin hanya sekali, tapi itu pun harus disambut dan dimuliakan. Ini tipe kedua. Tipe ketiga adalah Katolik napas, Natal Paskah. Lumayan, setahun 2 kali. Tipe yang keempat adalah tipe orang Katolik intel. Artinya dia tidak pernah kelihatan. Intel kan, tapi merasa diri sebagai Katolik. Tipe yang berikutnya adalah Katolik kapal selam. Banyak angslupnya, nimbul itu kalau butuh. Butuh rangsum, butuh makan, butuh semuanya, itu baru timbul. Tapi nanti setelah itu turun ke bawah lagi. Ini tipe Katolik kapal selam. Untung semua tipe ini tidak ada di paroki kita. Betul? Benar tak? Tipe itu tidak ada, berarti kita tidak termasuk yang disurvei. Kenapa? Karena umat Katolik di Santo Mikael ini betul-betul adalah umat yang menurut kita meneladani Santo Mikael, yakni berani menantang kekuatan setan. Benar? Benar kan ya, praduga saya benar toh? Ya. Berarti kita adalah umat yang sebetulnya pada saat Paskah ini menjadi momentum untuk bangkit bersama. Bangkit bersama menuju kemana? Ya menuju kepada bentuk gereja yang utuh, gereja yang hidup. Gereja yang utuh, yang hidup, yang bagaimana? Gereja yang terlibat dalam kehidupan di masyarakat. Gereja yang tidak pernah terpisah dari kehidupan jemaat, masing-masing jemaat. Di lingkungan hidup, di wilayah hidup, di kategorial hidup, di mana-mana kegiatan hidup. Ini sebetulnya adalah gereja yang hidup. Nah, Paskah menjadi momentum untuk itu. Kebangkitan Tuhan, artinya kita bisa membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam juga. Apa yang harus kita lakukan? Saya dan Romo Tri sudah omong-omong, mungkin Paskah ini menjadi momentum bagi kami untuk mengakhiri masa pensiun.
Kenapa? Karena selama pandemi saya dan Romo Tri kan hanya gaweane mengisah harian atau kadangkala minyak suci di luar, pemberkatan jenazah di luar, tetapi banyak kegiatan yang kosong. Maka kami betul-betul berdua menikmati masa pensiun. Nah, kami mau menghilangkan masa pensiun itu, kami mau untuk terlibat dalam kegiatan umat. Mencoba untuk membuat program pokoknya kunjungan ke umat. Mudah-mudahan tidak ditolak. Karena kadang-kala kan ditolaknya penolakan, Romo kami khawatir ketularan Romo. Maksudnya ketularan supaya anaknya jangan jadi Romo gitu. Nggak ya gitu? Ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan. Maka kita mencoba untuk melihat itu. Kebangkitan tidak hanya dilakukan oleh para imamnya, tidak hanya dilakukan oleh para aktivisnya, oleh para pengurus lingkungan di wilayah maupun juga dewan paroki, tidak. Tetapi semua umat. Ibu bapak, Paskah sebetulnya mau untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan membutuhkan public relation di tengah masyarakat. Public relationnya siapa dalam gereja? Ya kita semua. Kita semua adalah public relation. Supaya orang bisa mengenal Kristus ya melalui kita. Maka harus ada kebangkitan. Maka supaya kita dalam melaksanakan sebagai public relation di tengah masyarakat, kita harus bersatu terlebih dahulu. Menyamakan langkah, menyatukan barisan, maka ada istilah sinodal itu. Kita harus bersinodal, sinode, berjalan bersama. Nah di situ kita bisa melihat ada hal utama kebangkitan, yakni kita mulai tidak alergi dengan kegiatan keluar. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah dengan Paskah kita bersama-sama untuk mendalami iman kita. Kenapa? Karena zaman sekarang zaman medsos. Di mana orang-orang kadangkala kalau tidak tahu akan mudah mencari di situ. Tapi apakah sumbernya benar? Ini juga menjadi tantangan bagi diri kita sendiri. Kita harus memperdalam dari sumber yang benar. Karena kalau tidak, nanti seperti orang yang dijebak waktu pengadilan di Pontius Pilatus. Baik, kita mencoba begini. Yang dibebaskan itu siapa namanya? Barabas. Yang dihukum mati Yesus orang Nazaret, gitu ya. Mereka kan mengatakan begitu ya. Saya Pontius Pilatus misalnya, Anda adalah warga. Ya. Arti kata Barabas adalah anak bapa. Ya, artinya arti Barabas artinya adalah anak bapa. Sekarang kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, yang saya bebaskan anak bapa atau orang Nazaret itu? Halo? Kalau Anda menjadi para pendengar di pengadilan Pontius Pilatus itu, Anda memilih siapa yang dibebaskan? Anak bapa atau orang Nazaret itu? Pasti akan menjawab, oh anak bapa, Barabas. Kenapa? Karena orangnya hanya tahu mendengar saja tapi tidak mengenal pribadinya. Itu karena pengenalannya kurang sehingga pilihannya tidak tepat. Dia hanya mendengarkan dari sumber-sumber yang tidak benar. Maka pilihan mengenai siapa yang harus dipilih salah. Nah, Ibu Bapak, dengan demikian kebangkitan juga menjadi tanda kita mendalami iman kita supaya kita mendapatkan informasi yang benar mengenai iman kita yang sesungguhnya sehingga kita dalam gerak kita betul dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita bisa membangkitkan saudara-saudari kita yang lain yang sedang loyo,
Kenapa? Karena masa pandemi ini banyak umat yang mencoba untuk lari. Lari mencari senang. Sehingga beberapa umat itu bilang begini, ngomong ke saya begini, Romo, ada beberapa umat di lingkungan kami itu tidak lagi mau ke gereja paroki kami, ke gereja paroki kita. Terus kemana? Tidak tahu. Mudah-mudahan masih di paroki yang lain. Oh iya, bagi saya rapopo lah. Loh kenapa? Ya paling minimal kita pasti akan mendapatkan jenazahnya. Loh kenapa? Lah nanti kalau pemberkatan jenazah kan butuh romo. Ya. Kan begitu. Jadi kita mah harus pakai kacamata yang positif lah. Kacamata yang positif. Paling ora itu. Nah, maka daripada kita juga seperti itu, mari kita mencoba untuk membagikan kabar kebangkitan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk yang lain. Supaya mereka juga bangkit. Ikut terlibat dalam setiap kegiatan. Karena kita percaya, umat paroki Santo Mikael Semarang Indah ini adalah umat yang hidup. Amin. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan liturgi pembaruan janji sebagai janji bahwa kita mau bangkit bersama dengan Kristus. Marilah kita berdoa.